Selamat siang kembali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun kamu berada, penonton setia Cadas. Gimana kabar hari ini? Ya, ini ada sedikit info nih yang saya pikir ini perlu kita ketahui secara bersama-sama. Pada tanggal 30 Mei sampai 6 Juni 2024, sekitar 1 bulan yang lalu, dibuatlah sebuah survei oleh salah satu lembaga survei yang cukup dikenal di Indonesia ini untuk melihat tingkat elektabilitas calon-calon atau bakal calon Bupati Kabupaten Karo dalam Pilkada 2024. Nah, bagaimana hasilnya? Mari kita lihat secara bersama-sama. Nah, pada survei untuk mengetahui elektabilitas bupati secara terbuka, artinya secara terbuka itu adalah ditanya siapa menurut bupati kalau dia lakukan pemilihan saat ini. Itu dia. Jadi bukan dikelompokkan, ini nama-nama, lalu ditanya dari nama-nama ini siapa yang kamu pilih. Bukan seperti itu. Kalau itu tertutup ya. Nah, kalau terbuka, maka inilah hasilnya ya. Inilah hasilnya. Jadi saya bacakan, mungkin gambarnya tidak terlalu jelas bagi kamu ya. Survei yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 6 Juni ini itu menghasilkan seperti ini. Elektabilitas bupati secara terbuka. Pertanyaannya seperti ini. Seandainya Pilkada Kabupaten Karo dilaksanakan hari ini, siapa yang Ibu atau Bapak pilih sebagai Bupati Karo untuk 5 tahun yang akan datang? Maka inilah hasilnya. Yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi adalah Bupati incumbent, yaitu atau petahana, itu Kori Sriwati Sebayang dengan angka 31,5%. Lalu yang kedua, Abed Nego Tarigan, 11,5%. Antonius Ginting, 7,5%. Budi Sembiring yang terkenal dengan Buser, 5,8%. Theophilus Ginting, sang wakil bupati saat ini, 2,5%. Tino Mamana Sinuraya, 2,5%. Irwan Tafib Ginting, 1,3%. Ferianta Purba, 1,0%. Joshua Ginting, Brigjen TNI Purnawirawan, berapa ini? 0,3%. Rapi Ginting 0,3%. Rudi Sembiring Milialia 0,3%. Siti Aminah Pranginangin 0,3%. Nah, ada tadi lupa saya baca, yaitu Ruben Tarigan ya 0,5%. Lainnya adalah 0,8%. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa memang benar yang paling kuat adalah Bupati incumbent, yaitu Kori Sriwati Sebayang, di mana dengan angka 31,5%, ini bahkan 3 kali ya, hampir 3 kali dari nomor 2 yang paling tinggi, yaitu Abed Nego Tarigan, 11,5%. Yang menarik adalah munculnya di nomor 2 nama Abed Nego Tarigan dan nomor 3 Antonius Ginting. Abed Nego Tarigan 11,5%, sedangkan Antonius Ginting 7,5%. Di mana letak kemenarikannya? Menariknya begini, setahu saya Abed Nego Tarigan itu mulai memasang baliho itu pada tanggal 30 April. 30 April itu pun belum banyak dia memasang balihonya, ya kan? Nah, kemudian dia benar-benar turun ke masyarakat itu baru 2 minggu. Baru 2 kali ketika dia cuti dari kerjanya sehari-hari di KSP ya, dia turun. Saya sempat memang bertanya kepada dia, udah berapa kali kamu turun? Dan dia jawab, baru 2 kali turun. Baru 2 kali turun, tapi menjumpai masyarakat langsung, ngobrol di kedai kopi, ngobrol di rumah masyarakat. Itu yang membuat elektabilitasnya sampai 11,5%.
Sedangkan kalau Ibu Kori, waduh, 5 tahun dia sudah jadi wakil bupati, ini hampir 5 tahun jadi bupati, tentu tidak ada orang yang tidak mengenal dia, bukan? Nah, kemudian yang kedua adalah fenomena Antonius Ginting. Antonius Ginting adalah seorang dokter, bahkan seorang purnawirawan brigadir jenderal polisi. Ini juga punya komitmen untuk terjun ke Karo untuk membangun Karo dari dua sisi, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi kalau kita kerucutkan, barangkali hasil survei ini, ya inilah yang akan menjadi 3 pasangan terkuat ataupun 4 pasangan terkuat, barangkali bisa juga seperti itu ya. Eh, Pasangan pertama itulah Kori Sriwati Sebayang, yang kedua adalah Abednego Tarigan, yang ketiga adalah Antonius Ginting, yang keempat adalah Budi Sembiring. Ya, kemudian yang meraih 2,5% itu ada 2 orang, yaitu Theophilus Ginting dan juga Tino Mamana Sinuraya. Nah, ada beberapa nama-nama tenar yang selama ini kita sudah lihat dia turun, tapi tidak masuk di sini. Termasuk saya pun tidak masuk. Saya Analgin Ginting tidak masuk, tapi saya cukup optimis lah. Mungkin saya termasuk salah satu yang lainnya, yang ada di angka 0,8%. Nah, jadi Abednego Tarigan adalah seorang yang sangat humble. Saya kenal dengan impalku ini. Ya, dia adalah tokoh apa namanya ya, tokoh lingkungan, ya, tokoh masyarakat, dan jangan-jangan karena kredibilitasnya yang tinggi, itulah yang membuat dia ini begitu populer sekalipun baru 2 kali terjun ke lapangan. Nah, kita berharap siapapun nanti yang terpilih, yang kita harapkan, yang saya pribadi harapkan adalah ada pembangunan di Kabupaten Karo. Supaya kita tidak lagi merasa malu dengan kabupaten-kabupaten yang dulu jauh di belakang kita. Seperti misalnya Kabupaten Pak Barat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Humbahas, Sundutan, Simalungun. Kalau itu udah jauh sekali kalah pembangunan kita ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, kita sudah jauh. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa faktor yang paling menentukan untuk terciptanya pembangunan di salah satu kabupaten adalah kepemimpinan dari bupatinya. Jadi kita sangat berharap agar bupati yang terpilih dalam Pilkada Kabupaten Karo 2024 ini adalah benar-benar bupati yang punya komitmen, punya passion, bahkan punya keberanian untuk membangun di Tanah Karo, di Kabupaten Karo khususnya. Bujur, ras, maju, kita kerina.